Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang di rumah, mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya. Yang di rumah, yang di sekolah. Yang di rumah sebaiknya kameranya dibuka, sehingga teman-teman bisa tahu temanku yang mana ya. Yuk silakan semuanya. Hitungan 5 semua sudah dibuka. 1, 2, 3, 4, 5. Buka kamera semuanya. Ayo, ibu masih menunggu. Sudah mandi kan yang di rumah? Sudah mandi? Sudah. Yuk dibuka kameranya biar kelihatan yang cakep, yang cantik. Siswa-siswi SMP Negeri 8 di Surabaya. Ayo, Bibi masih menunggu kalian membuka kamera. Ibu tidak akan memulai pelajaran selama kalian masih menutup diri. Ayo dibuka. Ya, yang lain yang di sekolah kan ya. Setiap kali ada video call, wajib buka kamera. Jadi Bapak Ibu tahu ini siapa, ya? Yang kedua, ya, dibiasakan tidak belajar di atas kasur, di atas tempat tidur. Kalau sudah mandi pakai seragam, keluar dari tempat tidur, turun dari tempat tidur. Ya, kalau rumahmu cukup luas, keluar dari kamar. Kalau rumahmu hanya satu petak, ya semuanya ada di situ, ya tempat tidurnya diberdirikan. Tempatnya diganti dipakai untuk aktivitas yang lain sehingga kalian bisa belajar dengan nyaman. Ya, dimanapun kalian belajar, ya pastikan nyaman. Ya, yang di rumah ya, tidak ada yang masih ada di atas tempat tidur. Semuanya sudah turun dari tempat tidur. Ayo buka kameranya. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran prakarya. Insya Allah setiap hari Rabu jadwalnya adalah pembelajaran prakarya. Ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan buah segar. Tapi sebelum itu, Bu Titi ingin mengingatkan kalian semua, baik yang di rumah ataupun yang di sini, ya, semalam Ibu sempat cek nilai-nilai kalian. Banyak yang kosong. Ya, banyak sekali yang kosong. Nanti silakan dibuka timnya lagi nanti ya. Yang di rumah juga dibuka timnya, dilihat. Di file itu banyak file, silakan dibuka. Apakah kalian sudah menyelesaikan atau belum? Ya. Baik, anak-anak, mari kita mulai dengan pembelajaran hari ini. Kita mulai dengan pembelajaran hari ini. Bukunya mana? Buku prakarya, buku catatan, alat tulis yang di rumah, buku prakarya, buku catatan, alat tulisnya disiapkan. Ya, buku saya prakarya sudah semester 2 semua. Semester 2 semua. Siapa yang semester 2 semua? Ini satu orang. Satu orang saja. Yang lain semester 1 ya. Tolong pindahkan buku prakarya dan Oke. Dengan bukunya
Buka bukunya. Teknik pengolahan buah segar. Halaman 179. Ya. Teknik pengolahan buah segar. Ya, buah-buahan itu ada yang bisa langsung dikonsumsi, ada juga yang harus kita olah. Ya, harus kita olah. Ya, kira-kira buah yang diolah itu buah yang seperti apa, anak-anak? Yang rasanya perlu ditambah. Yang lain. Buah-buahan yang rasanya perlu ditambah, benar. Yang di rumah nanti bisa menjawab. Buah-buahan ini kenapa kok kita olah? Yuk, yang di rumah nanti punya jawaban yang berbeda. Biar tidak ada bakteri, Bu. Ya? Tidak ada bakteri, biar tidak ada bakteri. Yang keras begitu nggak dengar. Halo? Biar tidak ada bakteri, Bu. Benar, anak-anak? Ya, yang pasti dari buah-buahan yang ada itu sebagian besar kita konsumsi secara langsung. Ada juga beberapa bagian buah-buahan yang harus kita olah. Ada juga beberapa bagian yang tidak harus kita olah lagi. Jadi bisa langsung konsumsi, bisa diolah lagi. Ya, buah-buahan yang diolah kembali itu biasanya cenderung pada buah-buahan yang rasanya kurang sedap, kurang enak. Mungkin dia kecut, mungkin dia sepet, ya. Kemudian yang kedua, buah-buahan itu diolah kembali juga untuk memberikan nilai tambah. Nilai tambah, misalnya, kemarin kalian sedang mencoba membuat olahan dengan ide dari pisang goreng, ya. Nah, pisang kalau kita beli, mungkin kita ke pasar beli standar pisang kepok itu mungkin 20.000 sudah dapat isinya lebih dari 20 biji. Ya, tapi kalau kita goreng, ya, kita goreng minimal sebiji menjadi 2.000 rupiah. Iya, satu biji pisang menjadi 2.000 rupiah kalau utuh. Kadang-kadang mereka jual 1.000 rupiah karena dibagi menjadi 2 pisangnya. Utuh 2.000 rupiah. Bayangkan sudah berapa nilai tambah yang kita dapatkan. Ya, jadi seperti itu. Oke, seperti buah-buahan yang ada di gambar ini, adakah di antara buah-buahan ini yang perlu diolah kembali? Ada enggak? Ini ada pisang. Kebetulan pisang yang ada di sini ini pisang sunrise, ya. Kemudian ada anggur, ada jeruk, ya. Perlu diolah? Perlu diolah? Mungkin tidak perlu kita olah kembali karena sudah bisa kita konsumsi dan rasanya luar biasa enak. Kasih ya. Mungkin buah-buahan yang seperti ada di gambar ini, apel, anggur, ya, ini mungkin hanya kita pakai sebagai pelengkap, sebagai garnisnya. Ingat ya, nanti kalau kalian mengolah makanan, garnis yang kita berikan akan memberikan nilai tambah juga. Oke, sekarang kita mulai dari teknik pengolahan yang pertama. Oke, sebelum ke teknik pengolahan yang pertama, coba perhatikan kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang belakang bisa terlihat, tolong dibaca, Mas. Mas yang belakang sendiri.
bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman berhasiat sesuai pengetahuan rancangan dan bahan yang ada di wilayah setempat. Mengolah bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman berkhasiat sesuai pengetahuan rancangan dan bahan yang ada di wilayah setempat. Jadi kita tidak usah memaksakan diri mengolah buah yang tidak ada di sekeliling kita. Ya, oke, lanjut. Kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama, kalian mampu untuk menyebutkan dua teknik dasar pengolahan bahan pangan. Ya. Dan yang kedua, menyebutkan teknik mengolah yang sesuai untuk buah-buahan, dan yang ketiga, menentukan alat pengolahan yang sesuai. Berikutnya, nah ini teknik pengolahan pangan. Di buku ada teknik pengolahan pangan panas basah. Ya. Kemudian yang kedua teknik pengolahan panas kering. Ya, di bukumu itu teknik pengolahannya banyak sekali. Ya. Tapi ibu sudah pilihkan beberapa teknik pengolahan yang bisa kita pakai untuk mengolah buah-buahan. Ya. Kita mulai yang pertama. Nih. Merebus. Yang di rumah sudah siap dengan bukunya ya. Halo yang di rumah. Iya Bu. Yang dimaksud dengan merebus, mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Teknik merebus, walaupun ini pengertiannya yang sudah mendidih, tapi ketika kita mengolah makanan, kita sesuaikan, ada bahan makanan yang kita masukkan bersama airnya, ada bahan makanan yang kita masukkan setelah airnya mendidih. Perhatikan, merebus ini banyak sekali. Ini yang pertama, merebus menutup bahan pangan, poaching ya. Nih. Teknik yang kedua, ini bagian dari merebus tadi yang pertama ya. Teknik merebus menutup bahan pangan, ini semua bahan makanan harus terendam. Bahan makanannya harus terendam. Ya. Kemudian yang ketiga, ulang ya, ya. Teknik yang kedua, merebus menutup bahan pangan, ini bagian dari merebus tadi ya. Di awal sudah dijelaskan, merebus yaitu mengolah bahan makanan di dalam air mendidih. Ya, ada yang bahan makanannya tenggelam, ada yang bahan makanannya tidak tenggelam, di nomor 3. Sampai di sini ada pertanyaan anak? Yang di rumah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dicatat dulu. Catat dulu ya. Yang di rumah dicatat ya. Bu, itunya ya. Burem Bu. Hah? Tidak kelihatan? Burem Bu. Yang tidak kelihatan nanti Ibu kirim ulang ya di tim ya. Nanti PowerPoint ini Ibu kirim ulang di tim ya. Iya Bu. Oke.
Yang sudah dapat dibaca di bukunya pada keterangan, ya, itu bagian A dan B. Dan pada hari ini bagian A dan B teknik verbus, boiling, dan teknik verbus untuk bahan pangan atau coaching. Halaman 179 bagian A dan B, yang dipahami. Yang di rumah, perhatikan, ya, dibaca di bukunya. Halaman 179. Teknik pengolahan yang bagian A dan B, merebus dan merebus menutup bahan pangan, boiling dan poaching. Oke, sudah. Balikan ya, silakan. Mungkin kalau hanya begini saja, oke lah, kalian paham. Tapi kalian nggak tahu nanti penerapannya seperti apa, ya. Untuk teknik yang pertama itu hanya secara umum, kemudian dari merebus ya. Yang kedua, ini poaching, merebus menutup bahan pangan. Perhatikan di sini, kita menggunakan api kecil. Apinya kecil, suhunya di bawah titik didih air. Jadi di bawah 100 derajat Celcius. Ya.
Kita fokus pada buah ya. Jadi nanti kalian paham buah apa yang kita poceng tujuannya untuk apa? Ya, buah-buahan yang kita poceng ini tujuannya untuk memudahkan mengupas. Ya, jadi hanya dimasukkan sebentar kemudian diangkat sehingga kulitnya bisa terkupas dengan gampang. Sehingga tidak akan merubah bentuk dari buah itu sendiri dan tidak akan merubah dari rasa buah itu sendiri. Ya. Kemudian dalam mempoceng ini ada cairan yang perlu kita tambahkan sehingga buah itu warnanya tidak berubah. Kita tambahkan kita teteskan gula sedikit, ya. Tapi kalau buah yang akan kita masukkan kita poceng ini rasanya nggak enak, ya lembut tapi rasanya nggak enak, ya misalnya sirsak itu sebagian besar banyak yang rasanya kecut ya Nana ya. Itu bisa kita tambahkan susu. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan di rumah paham? Mana ya yang di rumah ya? Yuk, poceng ini tekniknya bagaimana yuk? Siapa yang tahu yang di rumah? Tolong dijawab begini. Apinya bagaimana? Besar atau kecil? Kecil. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuan poceng untuk apa? Ada dua loh ya. Apa Nana yang di sini tadi tujuannya yang pertama? Memudahkan mengupas kulit. Memudahkan mengupas kulit. Yang kedua? Yang kedua? Hah? Menambah rasa ya, untuk buah yang lembut tapi rasanya enggak manis ya. Kita tambahkan apa anak-anak? Susu. Oke, kita lanjut yang ketiga, yang kelima seperti bisa ya. Yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Nih, di buku juga ada ya, silakan dicatat nih. Yang nomor 4. Nah, 4.
Sudah. Oke, ya, Ibu terangkan teknik yang ketiga dan yang keempat dengan hasil yang hampir sama. Yang ketiga merebus dengan sedikit cairan atau pricing. Kemudian yang keempat menyentuh atau menggulai kue. Ya, pricing teknik merebus dengan sedikit cairan dan panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Ya, kemudian yang keempat menyentuh, mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Ya, tujuannya hampir sama. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan aroma dan tekstur buah yang lebih lembek. Ya. Kalau teknik yang ketiga itu biasanya dilakukan pada buah-buahan yang rasanya sudah manis tapi ingin diberikan tampilan yang berbeda. Ya, contohnya salak Bali. Salak Bali itu sudah manis ya, dimakan juga enak, tapi ingin tampilan yang berbeda. Oke, dilakukan teknik yang nomor 3. Sedangkan teknik yang nomor 4 itu dilakukan pada bahan makanan yang rasanya nggak manis. Ya, yang rasanya nggak manis, jadi perlu diberikan tambahan bumbu. Ya, oke, ya. Ini mungkin ini cenderung kita teknik pembuatan manisan ya. Manisan itu bumbunya ditumis, kemudian dikasih air, dididihkan, kemudian dikasih buah yang akan dibuat itu, setelah itu apinya dimatikan, ditutup, ditunggu sampai bumbu-bumbunya meresap di buah-buahan yang kita olah. Tapi yang mana ya? Yang di rumah ngerti ya? Halo, perbedaan teknik yang nomor 3 dan teknik yang nomor 4. Pricing dan menggulai atau menyetup. Yang di rumah ngerti? Mana suaranya yang di rumah? Paham yang di rumah? Paham. Oke, kalau paham coba kalau pricing itu dilakukan pada buah yang bagaimana? Yang di kelas pricing pada buah yang manis, yang sudah manis tapi ingin ada tampilan yang berbeda, otomatis akan memberikan income yang berbeda lagi, terutama untuk mereka-mereka yang sudah mulai berpikir maju, bagaimana untuk memberikan nilai tambah, tampilan beda, otomatis kalau dijual harganya beda. Ya. Kemudian yang nomor 4, menyetup. Ayo yang di rumah, menyetup itu untuk buah yang bagaimana yuk? Yang di rumah, kalau pricing buah yang manis, kebalikan buah yang manis, buah yang tidak manis, buah yang kecut. Yang di rumah yuk, jangan tidur. Ya. Kalau buahnya tidak manis, itu masih tetap kita usahakan supaya buah itu masih bisa dikonsumsi dengan diolah dengan menggunakan teknik yang nomor 4, menyetup atau menggulai. Paham? Sip, pintar. Lanjut.
Berikutnya, nah ini dia. Nah, untuk merebus, ada 4 cairan yang bisa kita pilih. Boleh pilih air, boleh pilih kaldu, boleh pilih susu, boleh pilih santan. Disesuaikan dengan bahan makanan yang akan kita olah. Oke, silakan bisa. Oke, sudah ya yang di rumah ya. Ini nanti disilang ya. 4 cairan ini merupakan pilihan. Boleh dipilih 1 di antaranya atau 2 di antaranya. Ya. Lanjut. Kita lanjutkan dengan teknik pengolahan yang berikutnya, yaitu mengukus dan menggoreng. Yuk, silakan lihat dulu.
Ya. Ya, sudah ya. Perhatikan teknik berikutnya, teknik yang kelima dan yang keenam. Insya Allah ini teknik yang terakhir adalah pengolahan uang, ya. Untuk mengukur itu menggunakan uap air yang mendidih, ya. Menggunakan uap air yang mendidih. Jadi kita menggunakan apa kalau di rumah? Mengukur menggunakan apa? Alat pengukurnya apa namanya? Dandang. Ya, dandang ya. Kemudian ingat ya, kalau kita mengukur bahan makanan, air yang di bawah harus sudah mendidih. Air yang di bawah sudah mendidih, baru bahan makanan kita masukkan. Ya, mengukur itu ada dua alat yang berbeda. Airnya dipisahkan oleh saringan, alat pengukurnya. Ya. Kemudian yang keenam, menggoreng. Menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Ya, khusus buah-buahan, kalau kita melakukan buah-buahan yang digoreng, minyaknya harus banyak sehingga kita menghasilkan makanan yang crispy. Ya. Jadi kalau kalian dulu KFC itu kalau bisa banyak itu kenapa ya? Karena minyaknya banyak untuk menggoreng dengan panas yang tinggi kalau KFC. Sekarang ini kedua, kita goreng. Kalau kita menggunakan tepung terigu yang dipakai tepung terigu yang mana? Kemarin, ayo. Tepung terigu yang mana? Tepung terigu ada 3 kan kemarin? Ya, tepung terigu rendah, sedang, tinggi. Yang untuk menggoreng yang mana? Yang sedang, pinter. Yang di rumah bisa jawab. Pakai tepung terigu yang sedang. Mereknya ada mana? Segitiga, pinter ya. Yang di rumah ya. Kalau kita menggoreng bahan makanan, menggoreng buah-buahan, minyak harus banyak. Tepung terigu yang dipakai adalah tepung terigu dengan gluten sedang. Mereknya adalah segitiga. Paham? Oke. Kalau paham, kita lanjutkan dengan teknik pengolahan yang berikutnya. Teknik pengolahan yang berikutnya coba kamu buka bukumu, ya, buka bukunya kelanjutannya, yaitu menghaluskan 183 ya, menghaluskan, mencampur dan menyaring. Ya, menghaluskan, mencampur dan menyaring. Yang di rumah ya. Nanti setelah 6 teknik ini masih ada 3 teknik yang lain, yaitu menghaluskan, mencampur dan menyaring. Tinggal dibaca di bukunya itu gampang. Ya kenapa kalau tidak dimasukkan ke slide ini? Karena itu terlalu gampang kalian baca dan sering kalian lakukan. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Nah, kalau kita merebus pakai panci, jangan keliru merebus pakai wajan, keliru. Ya, kemudian nih alat pengukusnya. Nih, ini pengukus ini prestonya. Nah, jadi mencari gambarnya pengukus yang biasa nggak ada. Yang pasti ini ada dua batu kok gini ya. Yang bawah untuk air, yang atas untuk bahan makanan. Ya, jadi kalau kalian di rumah ibu punya, oh berarti ini untuk mengukus. Ya, mungkin sekarang ibumu sudah nggak punya karena masak-masaknya sudah digantikan oleh baskom. Ya, masih pakai panci, masih pakai kandang, lebih sehat. Ya, berikutnya alat penggoreng. Ini kalau kita menggoreng menggunakan deep frying, minyaknya banyak. Kalau minyaknya banyak, kita akan menghasilkan makanan yang crispy. Banyak dan betul-betul panas banget. Bahan makanan baru masuk, nanti hasilnya pasti crispy. Ya, jadi kalau kalian di rumah bikin kentang goreng,
kenapa? Satu, mungkin minyaknya kurang banyak. Yang kedua, apinya kurang besar. Minyaknya kurang panas. Minyaknya harus betul-betul panas, masuk sebentar panas. Ya, paham? Ada pertanyaan? Yang di rumah ada pertanyaan? Sebelum Ibu lanjut dengan tugas. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya. Nah, yang di rumah tugasnya, carikan contoh buah yang diolah dengan teknik merebus, mengukus, dan menyetup masing-masing 3 buah. Kalau sudah nanti kita bahas di sini ya, terus di bukunya saja. Nanti kita cocokkan bersama-sama apakah jawabannya sudah tepat atau perlu diperbaiki, ya. Yang punya referensi lebih dari 3 boleh, ya. Ya, boleh minta tolong dibacakan. enggak ya. Di sini pakai kacamata ya? Kacamatanya kemana? Belum beli. Ya, carikan contoh buah yang diolah dengan teknik merebus, mengukus, dan menyetup masing-masing 3. Silakan dikerjakan, saya tunggu. Satu dulu aja, satu dulu nanti kita bahas sama waktu kita sudah ada di selesai. Masing-masing satu aja, nanti sisanya dibagikan di rumah. Yang di rumah satu dulu ya, kita bahas satu saja. Satu merebus, satu mengukus, satu menyetup. Yang merebus sudah, yang kita bahas yang merebus ya, yang merebus.
yang direbus? Apa lagi? Apa? Hah? Apa? Pencet direbus. Ingat ya, direbus, bukan disetuk, bukan menyetuk, tapi merebus. Kalau pencet direbus, semakin kecut. Tapi kalau disetuk, ya jangan keliru ya. Kalau pencet tempatnya bukan direbus tapi disetuk karena ada tambahan bumbu-bumbu sehingga pencetnya menjadi lebih manis karena disetuk. Ya, sudah direbus tadi ada salah, ya salah balik, ya karena sudah manis direbus lagi. Dengan teknik apa tadi ya? Teknik yang mana? Rating ya. Rating ya. Atau pisang. Pisang bisa direbus. Pisang apa? Pisang susu. Pisang susu direbus. Enggak, ya yang direbus adalah pisang kepok. Pintar, sip. Nah, ini ya pisang rebus atau pisang kukus, ya terutama pisang kepok. Ini merupakan jenis pisang yang bisa kita berikan nilai tambah anak. Setelah dikukus, mungkin kulitnya jangan dikupas semua, dikupas sedikit, kemudian dibelah, dalamnya dikasih isi-isian sehingga menjadi nilai tambah yang berbeda. Kalau sudah tampilannya berbeda, namanya boleh diganti. Kalau namanya sudah diganti, bisa kalian diposting, terus ada yang minat, aku boleh pesen enggak? Keluar sudah pundi-pundimu. Kalau beli pulsa, nggak usah nanti minta nama karena kalian sudah bisa sendiri. Ya sederhana kan? Sederhana, tapi kalian harus mampu, harus mau. Ya harus mau. Ya, untuk pisang kepok, ya kalau memang kalian pengen seperti ini, pisang kepok yang dipilih adalah pisang kepok yang merah. Ya, jangan tertipu dengan orang jualnya. Mbak, aku beli pisang kepok merah ini, Mbak merah padahal dia kuning. Ya, jadi di dalamnya itu ada apa ya? Kayak biji-biji itu ya, kayak serat itu ya. Itu kalau kita buka, jadi kalau beli kalau kamu belum paham yang merah seperti apa, yang kuning seperti apa, bisa dibelah sedikit dalamnya merah, bukan kuning. Kalau dalamnya merah, isi luarnya pasti manis. Tapi kalau dalamnya kuning, isi luarnya menjadi kecut. Kalau kita berikan nilai tambah kurang bagus, jadi pilih pisang kepok yang merah. Oke, yang di rumah paham? Paham ya, yang lain dilanjutkan, nanti dilanjutkan di rumah, masih ada sisanya, dilanjutkan di rumah, disimpan di bukunya, nanti suatu saat ini akan ditanyakan. Ya, ada pertanyaan? Ada? Tidak. Terima kasih anak-anak yang di rumah, yang di sekolah. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kalian semua. Doa ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.